Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan pengisian survei indeks kepuasan pengguna terhadap layanan di lingkungan BKKBN tahun 2020. Pada saat Bapak Ibu mengklik tautan yang telah kami berikan, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian judul, kemudian pengantar, dan email. Pada bagian pengantar ini menjelaskan bahwa pengisian kuesioner ini sangat penting untuk mengukur kinerja di lingkungan Puslitbang Kependudukan, Puslitbang KB dan KS, Biro Sumber Daya Manusia, serta Biro Umum dan Humas. Pertama-tama kita harus melakukan pengisian alamat email. Setelah selesai, kita klik bagian berikutnya, yaitu masuk ke bagian identitas responden. Yang pertama adalah bagian nomor responden. Nomor responden ini terdapat pada surat undangan pengisian angket survei indeks kepuasan tahun 2020 pada bagian lampiran yang ditujukan pada komponen terkait. Setelah mengetahui, maka kita isi nomor responden. Kemudian nama lengkap responden. Usia yaitu umur ulang tahun terakhir dalam angka. Pendidikan terakhir. Jenis kelamin. Instansi. Serta asal kedeputian. Pilih salah satu. Misalnya berada di Latbang. Kemudian klik berikutnya, akan muncul bagian unit kerja, kita pilih sesuai dengan unit kerja kita. Contohnya berada di Pusdu. Klik berikutnya, masuk ke bagian jabatan. Jabatan telah mengakomodir peraturan terbaru terkait perubahan dari struktur jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu. Namun kami tetap mengakomodir jabatan struktural. Di sini kita bisa memilih jabatan sesuai dengan diri kita. Contohnya kita adalah statistisi. Klik. Kemudian klik berikutnya. Masuk ke bagian jenjang jabatan. Jenjang jabatan ini kita pilih sesuai dengan jenjang jabatan yang kita duduki saat ini. Contohnya sebagai ahli pertama. Klik berikutnya. Kemudian ada pertanyaan konfirmasi. Pertanyaan konfirmasi ini akan ditanyakan kepada 4 kuesioner, yaitu apakah Anda pegawai Pusdu, Pusna, Biro SDM, Biro Umum, dan Humas. Ini untuk memastikan agar pegawai yang berada di Pusdu tidak mengisi angket Pusdu. Satria tadi sebagai pegawai Pusdu, maka kita pilih ya. Klik berikutnya. Maka Satria tidak mengisi bagian Pusdu, melainkan langsung ke bagian Pusna. Akan ditanyakan kembali apakah Anda pegawai Pusna? Pilih tidak. Pada bagian awal Pusna, bagian A, ini sama dengan yang akan kita isi di Pusdu, yaitu tentang data hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS. Pilihan jawaban ini dapat dipilih lebih dari satu. Kemudian kita memilih dari beberapa penelitian di bawah ini judul penelitian mana saja yang pernah diakses, dimanfaatkan, maupun dirujuk. Kita bisa membaca satu persatu judul-judul penelitian yang pernah dilakukan oleh Puslitbang KB dan KS maupun Puslitbang Kependudukan.
Jika kita pernah memanfaatkan hasil SCAP, maka kita pilih SCAP. Kemudian pernah memanfaatkan atau mengakses hasil survei indeks kepuasan, maka kita klik indeks kepuasan. Ataupun kita pernah mengakses hasil survei reformasi birokrasi, maka kita klik survei reformasi birokrasi. Selanjutnya, jika semua pilihan jawaban tidak pada pertanyaan A, maksudnya itu pertanyaan yang ada di atas, tidak ada satupun, maka stop pengisian Pusna. Namun, karena sebelumnya telah mengakses SCAP, survei RB maupun survei indeks kepuasan, maka kita klik lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini akan masuk ke bagian pertanyaan selanjutnya yang ada di formulir Puslitbang KB dan KS. Namun bagaimana bila kita tidak pernah mengakses atau memanfaatkan atau merujuk satupun dari daftar penelitian yang pernah dilakukan oleh Puslitbang KB dan KS maupun Puslitbang Kependudukan? Maka kita pilih tidak ada satupun. Kemudian kita klik stop pengisian Pusna. Selanjutnya klik berikutnya. Maka kita tidak mengisi bagian Puslitbang KB dan KS. Yang artinya kita langsung ke formulir selanjutnya, yaitu formulir penilaian Biro Kepegawaian atau Biro SDM. Di sini kita akan ditanyakan, apakah Anda pegawai Biro Sumber Daya Manusia? Kita jawab tidak. Maka masuk ke daftar pertanyaan yang ada, pernyataan yang ada di Biro SDM. Di sini kita terdapat harapan dan kenyataan. Isi sampai selesai. Jika sudah selesai di Biro Kepegawaian, maka lanjut ke bagian Biro Umum dan Humas. Kita akan kembali ditanyakan, apakah Anda pegawai Biro Umum dan Humas? Jika kita bukan pegawai Biro Umum dan Humas, maka kita pilih tidak. Selanjutnya akan masuk ke bagian pernyataan selanjutnya. Di sini terdapat petunjuk pengisian, karena di sini ada sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kemudian masuk ke pertanyaan yang ada di Biro Umum dan Humas. Kita isi sampai selesai. Jika sudah selesai melakukan pengisian di Biro Umum dan Humas, maka selesai sudah pengisian angket survei indeks kepuasan pengguna terhadap pelayanan di lingkungan BKKBN tahun 2020. Di sini terdapat pilihan kirim salinan tanggapan saya, yang artinya kita dapat meminta hasil yang telah kita isi sebelumnya dengan cara menggeser bagian kirim salinan tanggapan saya ini. Setelah yakin semuanya selesai, kemudian kita kirim. Selesai. Terima kasih telah berpartisipasi dalam survei indeks kepuasan komponen BKKBN tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.